Keluarga salah satu remaja yang tewas di Kali Bekasi merasa ada yang janggal dengan kematian sang anak. Menurut keluarga, anak mereka tidak melompat ke Kali Bekasi, melainkan ditangkap polisi saat berpatroli. Di sisi lain, polisi sudah selesai memeriksa 9 anggotanya yang melakukan patroli di hari kejadian. Saksi-saksi dari temennya yang selamat ini, Vino ini sebenarnya dia tidak kecebur, dia ketangkap di polsek. Tapi tiba-tiba kenapa anak saya meninggal? 9 tugas patroli medis yang dilakukan di keterangan, kemudian ada 6 warga yang ada di sekitar TKP yang dilakukan pendalaman juga oleh Bipropam. Keluarga salah satu remaja yang tewas di Kali Bekasi merasa ganjil dengan kematian sang anak yang ditemukan pada Minggu 22 September lalu. Menurut keluarga, anak mereka tidak melompat ke Kali Bekasi, melainkan ditangkap polisi saat patroli. Keluarga juga merasa ada yang janggal dengan kematian korban, karena adanya perbedaan antara kronologis polisi dengan kesaksian warga serta teman korban. Dan anak itu sempat berenang, kenapa masih diantepin? Harusnya minta tolong, dia udah minta tolong, gitu. Warga yang menolong. Warga yang menolong bukan dari presisi. Bukan dari polisian, nggak ada. Saya harap kalau memangnya mau dibina, namanya remaja, ya dibinalah. Mungkin dibawa ke kantor polisi, diberikan peringatan, diarahkan gitu kan. Jadi saya inginnya itu. Saksi-saksi dari temennya yang selamat ini, Vino ini sebenarnya dia tidak kecebur, dia ketangkap di polsek. Tapi tiba-tiba kenapa anak saya meninggal? Sampai saat ini jenazah tidak boleh dilihat. Itu mengganjil. Di polsek nggak ada, di polres nggak ada. Di polsek nggak ada, saya juga nggak tahu nggak ada. Ini ada apa? Informasi itu dari siapa, Bu? Dari temannya, saksi. Larinya bareng. Larinya bareng. Sebelumnya, polisi telah memeriksa 9 anggota kepolisian yang melakukan patroli saat kejadian. Pemeriksaan 9 polisi sudah selesai dilakukan oleh Bitpropam Polda Metro Jaya. Tak hanya polisi yang bertugas, warga sekitar yang ada di lokasi juga sudah dimintai keterangan. Sementara 9 polisi yang diperiksa kini telah bertugas kembali ke satuannya masing-masing. 9 tugas patroli medis yang dilakukan di keterangan, kemudian ada 6 warga yang ada di sekitar TKP yang dilakukan pendalaman juga oleh Bipropam Polda Metro Jaya. Itu 9 anggota itu sudah berdinas kembali, Pak? Sudah, setelah dilakukan pemeriksaan, nanti begitu. 22 orang diamankan polisi saat tawuran di Bekasi. Dari hasil pemeriksaan, 1 orang dinyatakan positif mengonsumsi obat-obatan terlarang. 22 orang ini sempat berkumpul bersama 7 remaja yang ditemukan tewas di Kali Bekasi. Polisi juga telah menyita 21 senjata tajam berukuran besar yang diduga milik para pelaku tawuran. Polisi juga telah menetapkan 3 orang lainnya sebagai tersangka atas kepemilikan senjata tajam. Selain senjata, polisi juga menyita 30 unit sepeda motor. Urin ya dengan hasil 1 orang positif, urinnya mengandung zat yang termasuk dalam obat-obatan daftar G. Ya, daftar G itu antara lain tramadol. Di antara 22 orang itu atau yang di antara 22 ya. Tidak termasuk yang 3 itu, Pak ya? Bukan dari yang 3 tersangka yang senjata tajam ya. Rumah Sakit Polri Kramat Jati Jakarta Timur telah mengidentifikasi 2 dari 7 jenazah remaja yang tewas di Kali Bekasi, Jati Asih, Kota Bekasi. 2 jenazah itu juga sudah diserahkan kepada pihak keluarga untuk dimakamkan. Masih ada 5 jenazah lagi yang masih dalam proses identifikasi. Tim Liputan, Kompas TV. Informasi perkembangan terkini kita terhubung dengan jurnalis Kompas TV Malika Kridaman di Rumah Sakit Polri Kramat Jati Jakarta Timur. Malika, ini ada dugaan 7 remaja ini terlibat tawuran dan juga dari pihak keluarga menyatakan ada dugaan kejanggalan juga terkait dengan kematian anak mereka. Lalu seperti apa saksi-saksi yang diperiksa untuk mengetahui sebenarnya bagaimana penyebab kematian dari 7 remaja ini?
Ya betul Juno dan juga saudara, keluarga memang merasa ada kejanggalan karena hingga saat ini pihak keluarga, terutama keluarga yang 5 jenazah ini masih ada di RS Polri, belum mendapat kejelasan apapun dari pihak kepolisian. Dan dari yang awalnya diinfokan anaknya ditahan oleh pihak kepolisian, lalu mendapat info terbaru anaknya malah merupakan salah satu dari 7 jenazah yang ditemukan di Kali Bekasi, Jawa Barat. Dan keluarga sebenarnya ini semakin curiga karena sudah beberapa kali datang ke RS Polri Kramat Jati namun tidak pernah diperbolehkan untuk melihat kondisi jenazah ataupun yang diduga sebagai salah satu anggota keluarganya. Dan kecurigaan dari pihak keluarga jenazah ini juga bertambah saat mengetahui 2 dari jenazah yang sudah berhasil diidentifikasi dan sudah dipulangkan dimakamkan dengan kondisi peti tertutup, tidak diperbolehkan untuk bertemu atau melihat kondisi jenazah anaknya, dan saat dimakamkan itu didampingi oleh pihak kepolisian. Dan sampai saat ini pihak keluarga juga masih terus mendesak pihak RS Polri untuk melihat kondisi jenazah karena menginginkan anaknya untuk segera dikebumikan. Dan keluarga ini juga semakin curiga karena mendapat testimoni atau mendengar dari pihak saksi yang ada di malam tempat kejadian bahwa para saksi ini menyebutkan bahwa mereka mendengar ada suara tembakan begitu, Juno. Ya, untuk saat ini 2 jenazah telah teridentifikasi. Lalu bagaimana dengan 5 jenazah lainnya dan proses otopsi dan hasilnya seperti apa dari pihak kepolisian? Iya, memang untuk 5 jenazah dari 7 jenazah yang ditemukan di Kali Bekasi, Jawa Barat ini masih dalam proses identifikasi dan juga pencocokan karena proses identifikasi ini bisa dikatakan memakan waktu yang lama karena dari pihak RS Polri itu sudah sempat mengatakan mengalami kendala karena jenazah ini bisa dibilang sudah mulai proses pembusukan, di mana jika dicek giginya atau dicek sidik jarinya ini hasilnya sudah samar, dan bahkan ada beberapa jenazah yang juga jika dicek sidik jarinya ini hasilnya sudah mulai sangat sulit untuk diidentifikasi. Dan pihak dari RS Polri juga sempat mengatakan sebenarnya kalau ingin melakukan proses identifikasi ke penemuan jenazah atau mayat yang terendam dalam air ini itu juga bisa memakan waktu sampai kurang lebih 1 minggu. Dan pihak kepolisian juga mengatakan RS Polri ini sebenarnya sudah melakukan 3 tahap identifikasi, termasuk pemeriksaan luar, pemeriksaan dalam, dan juga rekonsiliasi. Namun dari hasil pemeriksaan ini sebenarnya sudah tidak ada luka terbuka, sudah terbukti juga tidak ada patah tulang dan tidak ada luka dalam. Pihak RS Polri juga telah melakukan tes toksikologi untuk memeriksa toksin dan memastikan ada atau tidaknya zat narkotika atau alkohol yang berada di tubuh para jenazah. Dan sebenarnya dari pihak kepolisian ini tadi tidak mengizinkan keluarga korban untuk melihat kondisi jenazah itu karena dikhawatirkan adanya bias dalam proses identifikasi yang khawatirnya akan malah memperlama proses identifikasi para 5 jenazah yang masih berada di RS Polri Kramat Jati ini. Namun juga terkait kejanggalan dari penanganan kasus ini sebenarnya pihak kepolisian sudah melakukan pengecekan SOP dan juga memeriksa para anggota Polri yang ada dan hadir atau bertugas pada malam itu. Namun memang hasil pemeriksaannya masih didalami dan dari 9 anggota Polri ini yang sudah dimintai keterangannya ini sudah kembali bertugas di pos masing-masing. Namun dari pihak kepolisian ini sudah mengatakan akan berkomitmen mengusut tuntas kasus penemuan 7 jenazah di Kali Bekasi, Jawa Barat secara terbuka dan transparan. Jadi sampai hari ini kita memang masih harus menunggu bagaimana kelanjutan dari proses identifikasi dan hasil dari proses identifikasi 5 jenazah yang sampai hari ini masih ada dan masih diselidiki di RS Polri Kramat Jati. Juno. Kita nantikan bagaimana pengusutan tuntas dari penyebab kematian 7 remaja yang ditemukan di Kali Bekasi, Jawa Barat. Terima kasih jurnalis Kompas TV, Malika Kridaman dari RS Polri Kramat Jati, Jakarta Timur.